Ibu saudara-saudara yang terkasih, surat kepada orang Ibrani inilah dia. Mengungkapkan siapakah Yesus Kristus itu. Karena banyak orang tidak percaya, sehingga banyak orang ingin menghujat Allah, tidak berbakti kepada Allah, tidak mencintai Allah dalam diri Yesus Kristus. Dan jelas di situ. Pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran para nabi. Dulu pakai para nabi menjelaskan siapakah Allah itu. Sampai hanya Nabi Musa saja yang bisa berbicara, berdialog dengan Allah. Karena Nabi Musa diberikan kuasa Roh Kudus, roh dari Allah. Sedangkan Harun itu menunggu apa yang disampaikan Musa. Tetapi pada zaman akhir ini Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Jadi dengan perantaran anaknya. Dan iman kita ini sering dirongrong oleh iman-iman orang lain. Itu urusan mereka. Masa Tuhan bisa beranak lah. Ya suka-suka Allah lah. Jangankan beranak. Nyiptakan kita banyak-banyak ini bisa. Ya kalau Tuhan mau jadi perempuan silakan. Masa kita ngatur Tuhan? Tuhan mau jadi laki-laki silakan. Tuhan mau menjadi manusia silakan. Itu tidak bisa ngatur Tuhan. Ya, mengapa dia menjadi manusia? Dia merendahkan diri supaya dia mau menjadi hamba, merendahkan diri. Mengapa mau dibaptis? Ini kan pertanyaan yang sering membuat orang Kristen atau Katolik menjadi konyol. Kok Tuhan kalian mau dibaptis? Berarti Tuhan kalian manusia. Ya kan? Ya memang Tuhan itu menjadi manusia. Ya. Sampai ada orang yang tidak mengucapkan selamat Natal, ya urusan dia. Ya kan? Ngapain kita takut tidak diucapkan selamat Natal? Ya. Karena apa? Karena persoalan itu tadi. Kalau mengucapkan selamat Natal, kita meyakini bahwa benar Yesus itu lahir pada tanggal 25 Desember. Ya memang udah ditetapkan gereja kok 25 Desember. Itu bukan perayaan Dewa Matahari. Justru perayaan Dewa Matahari itu lebih lambat. Sekitar 200 abad kedua, tahun ke-200, ya tahun ke-300. Sesudah Masehi. Itu kan perayaan orang pagan karena dia belum Katolik, belum Kristen. Jadi dia belum beriman. Jangan pikir orang barat itu semuanya Kristen, salah persepsinya. Agama Kristen itu kan lahir di Asia. Emangnya Israel di mana? Yerusalem itu di mana? Di Asia. Agama-agama itu bermunculan di Asia. Agama yang modifikasi itu ada agama yang misalnya mohon maaf nih, agama modifikasi. Udah sampai ke dunia barat, tiba-tiba Martin Luther modifikasi, Jending modifikasi, ya kan? Karena mereka tidak ada agama dari Eropa. Ada gak agama dari Eropa? Tidak ada. Agama mulanya bermunculan di Asia, ya Kristen, kemudian dibawa Rasul Petrus dari Yerusalem ke Antioquia, habis itu dia pergi ke Roma. Dan disitulah ditetapkan mengapa di Roma, ya, karena dasarnya itu adalah Petrus dan Paulus. Petrus itu disalib terbalik di Roma, kemudian ya bahkan waktu Petrus ingin meninggalkan Roma, Yesus itu datang. Maka ada pernyataan, Kue Padis Domine. Mau kemana Tuhan? Mau disalibkan 2 kali, makanya Petrus mutar lagi. Bukan salib Dajjal, terbalik. Itulah banyak orang kita hanya memahami iman itu setengah-setengah atau tidak mau baca literatur Katolik. Petrus disalib terbalik itu karena dia merasa tidak layak. Sama seperti saudaranya Andreas itu. Saudara kandungnya, maka dituliskan oleh penginjil Markus. Dia disalib X. Dia merasa tidak layak. Ya. Nah, nanti sepupunya itu Yakobus itu dipenggal kepalanya, makanya dia kalau yang pertama kali
menjadi martir itu memang Stefanus, tetapi setelah itu terjadi pembunuhan terhadap Yakobus, saudara Yohanes ya. Kalau Yohanes ini pernah direbus ya, hidup-hidup, tapi dia karena kuasa dan kehendak Allah dia tetap hidup. Ya. Nah, nanti dia usianya sekitar 90 tahun, dia didesak ya kan oleh jemaat perdana. Ya, makanya kalau kita tahu Injil Yohanes itu sebagai jawaban pertanyaan-pertanyaan, karena waktu itu muncul bid'ah. Ya kan? Jadi orang timur tuh hebat ya. Agama tuh muncul di timur. Rata-rata ya. Kecuali agama modifikasi muncul di barat. Karena itu tadi. Ya. Tetapi karena dibawa ke Roma, Roma itu menjadi primus inter pares, kuskupan agungnya. Karena ada kuskupan Antioquia, ada kuskupan Yerusalem, kuskupan pertama ya memang kuskupan Yerusalem. Nah, nanti ada kuskupan Antioquia di Yunani, ada kuskupan Alexandria di Mesir, ada kuskupan Roma. Lalulah dibuat lagi kuskupan baru. Itu namanya Kuskupan Konstantinopel. Lalu Kuskupan Konstantinopel ini mau merebut wibawa primus inter pares Kuskupan Roma. Terjadilah yang namanya skisma 1054. Sebenarnya gereja itu bukan terpecah, tapi ada oknum-oknum orang-orang waktu itu ya, karena mau mengambil mandat primus inter pares itu ya, pengikut yang namanya paus itu kan ya adalah ya hamba dari hamba, meneruskan ya wakil Kristus di dunia. Makanya gereja Katolik itu tak terputus dia. Nah, itu maka disebut satu, kudus, Katolik dan apostolik. Dan ini harus kita pahami sebagai orang Katolik, dan memang ya bebannya kepada kita untuk memberikan katekese kepada saudara-saudari kita. Lalu banyak diserang orang Katolik menyembah Maria. Mana orang Katolik menyembah Maria? Orang Katolik menghormati Maria, karena Maria adalah Bunda Allah. Makanya dipilihlah gereja kita Bunda Maria 1 Januari. Nah, hari perdamaian sedunia. Nah, itu tadi 8 hari setelah Yesus lahir dia disunat menurut tradisi Yahudi. 8 hari dari tanggal 25 ke tanggal 1 ya 8 hari. Begitu. Jadi sunat itu melambangkan bahwa Yesus itu adalah ya kan benar-benar manusia dan benar-benar ya kan mengikuti tradisi Yahudi, karena dia anak sulung yang harus dipersembahkan kepada Allah. Makanya dalam peristiwa Rosario Yesus dipersembahkan ke bait Allah. Setelah itu dia ya umur 12 tahun itu harus pergi ke bait Allah lagi, karena ibaratnya kalau bahasa gitu tuh komuni pertama ceritanya. Dibawa bapak mamanya pergi jauh, dari Nazaret pergi ke Israel Utara ke Israel Selatan, ke Yerusalem di bait Allah. Kan jalan kaki Bunda Maria dan Santo Yusuf. Nah, lalu di perjalanan kira Yesus ini main-main dengan temannya. Enggak. Dia di sana ngasihkan pelajaran agama, dialog. Ya kan? Dah umur 12. Habis itu tidak diceritakan lagi kisah Yesus. Mulailah bermunculan. Ada yang bilang ke India, ada yang ke ya. Dari umur 12 sampai umur 30 dia itu dididik untuk menjadi imam. Nah, makanya dia, kalau kita lihat, dia bisa membaca ya kan ayat kitab suci waktu dia di bait Allah. Nah, itu dia. Lalu tiba-tiba ada pernikahan di Kana, dia muncul di situ. Lalu apa yang terjadi? Ya kan? Bunda Maria ya. Bunda Maria tidak pernah minta apa-apa. Yesus, mereka kehabisan anggur, titik. Tidak ada lagi. Yesus, rubahlah, tidak ada. Tapi dia katakan, waktuku belum tiba, Ibu. Maksudnya, Yesus, ya kan, belum menampilkan dirinya sebagai
imam yang harus mewartakan ya kerajaan Allah itu. Tetapi karena ya Maria ya dia tidak pernah menolak permintaan Maria itu. Makanya dia bilang, ya siapkan tempayan. Nah makanya kalau kita tahu di peristiwa terang, Yesus dibaptis di Sungai Yordan, lalu Yesus ya menyatakan dirinya pada pesta pernikahan di Kana. Pas usianya 30 itu. Ya kan? Maksudnya belum tiba saatku. Dia akan menyatakan itu ketika Maria bilang anggur habis. Pertanyaan itu membuat kita tahu bahwa genap 30 dia akan menyatakan dirinya. Nah, gitu. Setelah usia 30 itu mulailah dia akan memilih ya para muridnya. Makanya diperkirakan Yesus itu meninggal usia 33 tahun. Wafat di kayu salib karena 3 tahun karyanya di dunia ini. Nah, makanya dia berjalan-jalan. Ya. Yang dilihatnya pertama adalah Simon dan Andreas. Kan begitu. Di situ dia jalan-jalan lagi, ketemulah dengan Yakobus dan Yohanes anak Zebedius. Nah, 4 ini dituliskan Markus. Markus ini adalah sebenarnya dia keponakan Barnabas. Barnabas ini adalah teman sejawatnya Paulus. Nah, karena Markus ini bukan lelet ya. Markus ini bisa berbahasa, dia mahir ya, mahir tulis menulis, kemudian dia bisa berbahasa Yunani ya. Pada perjalanan pertama Paulus, dia ikut Paulus dengan Barnabas, tetapi dibilang dia bertengkar karena Paulus itu mungkin melihat dia ini bukan kurang disiplin ya. Ya, passionnya itu tidak dengan Paulus lah. Sehingga akhirnya nanti Markus ini dia menyertai Petrus. Maka sebenarnya kalau kita baca Injil Markus itu sebenarnya adalah ya kan cerita atau kisah dari Pak Petrus rata-rata. Mengapa? Lo Petrus tahu kok. Di sini dijelaskan sama Markus. Ya kan? Yang merekrut aku tuh Yesus, Simon dan Andreas. Maka ditambah 2 saksi lagi. Mungkin kalau saksinya saudara kandung tuh kurang. Makanya ada Yakobus dan Yohanes. Maka kalau kita memahami kitab suci, berarti kita tahu bahwa Yesus Kristus itu adalah sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Nah ini saya ingin menjelaskan ini karena ya waktunya memang tepat. Karena kita banyak ditanya, dipertanyakan, mengapa kita harus berdoa ini, berdoa itu. Seperti kalau kita di rumah, ya. Jadi ini kesaksian seorang pastor di Vatikan yang sudah mengusir lebih 100.000 setan iblis, ya kan? Jadi ada 3 orang kudus yang sangat ditakuti oleh iblis itu. Itulah dia, ya. Yang pertama itu adalah ya Santo Yohanes ya Paus Yohanes Paulus kedua. Kemudian Santo Mikael. Berikutnya yang paling utama ya Bunda Maria. Jadi kalau orang di rumah jarang doa Salam Maria, tidur tinggal tidur, ya pastilah di situ ada gangguan setan dan jin dan setan. Di Katolik itu tidak ada mengenal istilah jin ya, yang namanya jin ya setan. Ya kan? Sama lah namanya tuh apalah. Roh jahat lah, apalah. Ya dalam kitab suci ada namanya macam-macam lah. Ya. Nah, jadi yang namanya roh jahat ya roh jahat. Nah, maka ya tapi tetaplah yang paling sangat ditakuti oleh iblis itu adalah Yesus Kristus. Nah, makanya doa Bapa kami, Salam Maria 3 kali, kemuliaan ya. Ya kalau memang sangat capek sekali tanda salib lah, minimal tanda salib. Gitu. Ya kan? Atau paling capek apalagi lah.
Apa yang paling capek selain tanda salib ya? Ya kan? Ya, saya pernah protes dengan bapak saya. Bapak nih doa tidur kok tanda salib padahal katekis. Bapak saya kan di Bimas Katolik dulu. Tanda salib itu udah doa. Jadi tanda salib itu tidur karena dia katekumen ini 3 tahun dulu bapak saya itu. Hampir merajuk mau masuk Protestan. Protestan sebulannya. Dulu itu, nah ini banyak juga harus dijelaskan ya. Orang mau jadi Katolik itu pertama tuh simpatisan dulu dia. Dari kampung dia datang ke asrama, tapi udah disuruh jadi pelayan misa. Nah itu simpatisan dulu. Diuji dulu dia. Udah simpatisan baru dia masuk ke namanya calon katekumen. Nah calon katekumen, setelah itu baru masa katekumen. Masa katekumen itu gereja Katolik itu menetapkan 60 kali pertemuan. Baptis yang paling istimewa itu baptis normal, bukan baptis darurat. Nah, baptis normal itu maksudnya yang mengikuti katekumen 60 kali ya. 60 kali ketika dia sudah diuji oke, baru masuk calon baptis. Calon baptis itu dia dipersiapkan berbagai macam ya. Karena dalam baptis itu dia itu langsung mendapat 3 sakramen. Sakramen baptis, sakramen pertobatan itu udah pasti ya, yang kita bahas kemarin di misa hari Minggu itu kan. Baptis Yohanes itu adalah baptis pertobatan. Tetapi membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ya, karena Yesus akan membaptis kita dengan Roh Kudus dan api. Nah, disitulah Allah berbicara, didengarkan oleh Yohanes Pembaptis dan banyak orang yang dibaptis ketika Yesus berdoa. Dan di situ Allah Tritunggal Maha Kudus itu ya dikenal oleh orang-orang. Nah, kalau baptis, mengapa Yesus merendahkan diri itu dibaptis? Itu untuk menyatakan dirinya bahwa dia adalah Allah. Nah, makanya ya baptis Yohanes itu baptis pertobatan saja, tetapi baptis Yesus itu baptis pertobatan, kemudian baptis dia menerima Roh Kudus, kemudian dia menerima yang namanya cahaya. Jadi kita punya cahaya semuanya. Nah, makanya Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, setan dan iblis itu pasti takut dengan Bapak Ibu. Ya. Buktikan boleh sendiri saja di rumah situ, doa Bapa Kami, Salam Maria, 3 kali kemuliaan. Saya pernah di Bengkayang itu di tempat yang angker. Saya simbur air kudus simbur ke muka saya. Bayangkan kalau ono itu. Ini setan iblis tingkat apa nih saya bilang. Ya kan? Ya, digosok-gosok mata kawan saya ndak hilang-hilang setannya iblisnya. Duduk ya nyantai di tangga sampai ngompol di celana kawan saya itu. Tak bisa hilang bang katanya. Saya gosok mata, kok baca apa? Ya kan? Ya kan? Ada penunggu rumahnya kan? Dibilang laki, dibilang perempuan, rupanya laki-laki kan? Jadi unik lah waktu itu. Makanya ya cukup lama. Sebenarnya enak kalau di rumah berantu, rajin berdoa gitu. Kalau rumah tuh tak berantu, malas berdoa gitu. Ya. Kata berhantu itu ada penunggunya, entah makhluk dari mana lah. Rupanya ya bukan saya pandai melihat atau apa gitu. Ya. Jadi di situ Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, maka pada hari ini kita mendoakan orang yang kita cintai, tujuannya adalah karena cinta kepada Tuhan. Tuhan mencintai kita. Ya. Kalau dia datang di mimpi kita, itu bukan karena dia gentayangan, tetapi dia mengingatkan kita untuk kita terus mendoakannya setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Jangan lupa. Nah, jangan lupa. Ya. Orang yang hidup ya kita doakan, apalagi yang sudah meninggalkan kita di dunia ini, dia tetap hidup. Nah, itu penting bagi kita untuk mendoakan. Semoga keluarga Pani berserta suami, ya kan, cita-cita, usahanya, keinginannya, ya, terutama untuk memiliki momongan, ya, dikabulkan oleh Tuhan Yesus, ya. Dan itu adalah suatu sukacita.